Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Amin. Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji dan senang sekali apabila hambanya istighfar, apabila hambanya tobat. Itu menunjukkan bahwa dia mengerti bahwa Allah Ta'ala yang memberi ampun. Tapi kalau kita kadang-kadang minta ampun pada manusia, manusia tidak mau mengampuni karena merasa dilukai, didolimi. Itu hak dia. Tapi hak Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap apapun dosa wajib kita beristighfar pada Allah. Makanya kalau kita lihat setiap hari ini banyak perintah kita istighfar. Masuk ke WC kita berlindung pada Allah Ta'ala dari jin. Keluar dari WC kita istighfar ghufranaka. Masuk masjid Allah maftahli abwabal rahmati. Keluar masjid Allahumma inni as'aluka bil khair. Masuk rumah apa doanya? Nah, masuk rumah. Padahal kita setiap hari masuk rumah. Nah, masuk rumah yuk. Perlu diuji nih. Ya, masuk rumah. Siap? Bismillah. Allah man as'aluka min fadlika. Bismillah. Itu minimal bismillah. Keluar dari rumah juga bismillah. Karena bismillah ini pembelum syaitan. Ya, ketemu dengan sini bismillah. Dan juga seterusnya. Jadi bismillah itu banyak manfaatnya. Bayangkan mudah tapi dengan menyebut nama Allah, Allah menjaga diri kita. Dan walaupun kita masuk rumah tidak ada penghuni, bismillah. Aku sebut nama Allah. Nah, ya ketika safar yang lainnya jangan lupa kita zikrullah karena kita ini Allah yang menciptakan dan Allah yang menolak semua bala yang menimpa kepada diri kita dari macam-macam makhluk. Kita lanjutkan. Al-haqqus sadis, ini kewajiban hak kaum muslimin yang nomor 6, ya terutama kita lihat kepada kaum muslimin, idza mata fattabahu. Kalau meninggal dunia maka rawatlah. Karena orang sudah meninggal dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Memandikan dirinya tidak bisa. Sudah putus. Maka kita kaum muslimin yang punya hubungan al-mu'min wal mu'min kal dunyani yasuddu ba'du ala ba'din, bagaimana orang mukmin yang meninggal dunia kita rawat dan kita mandikan, kita kafani, kita doakan, kita sholati, kita kubur di kuburan kaum muslimin. Ini adalah hak kaum muslimin dan ini terutama kalau kita sedang dekat dengan tetangga, ini paling baik. Kan kita tahu saudara kita dengan sakit menjenguknya, meninggal dunia kita tahu dan kita melihat berbeda orang yang di kota yang villa yang besar-besar kadang-kadang sudah meninggal dunia tidak tahu. Ya. Fattiba'ul janazati, maka merawat jenazah min huquqil muslimi ala akhihi. Ini kewajiban orang muslim terhadap saudaranya. Bayangkan kalau kita meninggal dunia tidak bisa kita menyolati diri kita, tidak bisa kita memandikan diri kita, kita perlu bantuan. Kalau kita tahu kita akan mati, perlu bantu pada tetangga, maka saudara kita meninggal dunia perlu kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong merawat dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Demikian juga kalau kita sakit, senang dikunjungi oleh saudara kita, maka ketika sudah kita sakit perlu kita mengunjungi kita menjenguk. Ya betul. Wa fihi ajrun kabir, dan itu punya pahala yang banyak. Pahala kita mengantar orang sakit dapat 2 kilo ketika kita menyolati dan ketika kita juga menguburnya. 2 kilo itu gunung besar seperti Uhud. Nah ini
ya hak-hak orang muslim yang harus kita penuhi. Faqad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah dijelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, man ittaba al-janazah, barang siapa yang merawat jenazah. Merawat itu yaitu memandikan, mengafani, ya, mendoakan, menyolati. Ini bagian daripada wajibnya kaum muslimin terhadap kaum muslim yang lain. Tetapi kalau mandikan itu jenazah wanita maka harus wanita. Kalau laki-laki kecuali seorang laki-laki yang meninggal dunia, istrinya boleh dimandikan sendiri. Atau seorang istri memandikan suaminya boleh, karena masa hidupnya itu boleh berkalut berduanya. Dan paling bagus yang memandikan itu keluarga kita, sehingga apabila ada aib yang lain tertutup, tidak dilihat oleh yang lain. Hatta yusalli alaiha, dia memandikan, memekafan sampai menyolati, falahu qiratun, dapat pahala seperti satu gunung, ya, yaitu kira satu gunung yang besar. Wa man tabi'ah, dan apabila mengantarkannya karena dia mampu, seperti dia sehat badannya, dan juga walaupun jauh dia bisa naik sepeda motor atau bisa berjalan kaki, hatta tudfana, sampai dikubur, dikebumikan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Sebetulnya mencari pahala itu lebih mudah daripada mencari duit. Ya, inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah azim seperti orang mengeluarkan zakat, seperti orang mengeluarkan sedekah, dan terampun Tuhan. Kira ada salah menanya, wa mal qiratan ya baina, apa dimaksudkan itu 2 qirat itu? Qala, jawabnya beliau, ma bisul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Ada gunung yang kecil, pegunungan, ada gunung yang besar. Itu pahalanya orang yang ketika keluarganya atau tetangganya meninggal dunia, kita menjenguk, dan kita juga membantu istrinya ketika meninggal dunia oleh suaminya. Kita juga mau merawat anak yatim, dan subhanallah, dan kita memandikan, kita mensolati, mengkafarkan, dan juga menguburnya. Ini pahalanya besar. Ternyata menjadi pahala yang besar tidak harus orang kaya, orang miskin pun juga bisa. Kemudian sabian yang nomor 7 ini tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa min huquqil muslimi 'alal muslimi kafful adza an. Di antara kewajiban orang muslim terhadap orang muslim, jangan mengganggu. Mengganggu ini banyak sekali. Bagaimana contohnya orang mengganggu tetangganya? Nah, sebentar. Mengganggu itu banyak. Mengganggu dengan lisannya, malam hari, yang anaknya tetangga ini sedang sakit, perlu pengobatan, perlu istirahat, ternyata tetangganya main musik, suaranya keras sekali. Atau bukan main musik, tapi kita ramai di rumah, tidak boleh. Karena malam Allah menjadikan wajahnya laila libasa, Allah menjadikan malam itu untuk ketenangan diri kita. Dan paling baiknya kalau kita tidak ada taklim setelah isya itu langsung tidur. Jadi kita bangun malam hari akan dibangun oleh Allah, bisa sholat, bisa zikir. Kecuali kalau ada taklim itu ada kekhususan dari atas beliau. Ya, kadang karena tolak ilmi boleh. Tetapi kalau kita bercanda biasa tidak boleh. Bahkan kita setelah sholat isya, kalau kita mau sholat untuk sebelum malam 2 rakaat atau berapa boleh, kalau tidak bangun akan dibangun oleh Allah. Kita sholat rakaat. Ya, jadi pertama kita dilarang mengganggu saudara kita atau saudara kita yang muslim, baik mengganggu dengan lisan, mencaci, atau mengganggu dengan tangan kita berbuat yang baik, berbuat yang tidak baik, atau mengganggu yang kita hutang lalu kita tidak membayar, atau juga mengganggu apa yang dimiliki oleh yaitu tetangga kita kaum muslim, tidak boleh, ya. Karena kalau kita diganggu tidak mau, jangan mengganggu saudara kita. Karena manusia punya sifat yang sama, terutama orang yang punya yaitu kelebihan dalam urusan dunia, kelebihan dalam punya
yaitu jabatan. Jangan sampai dengan kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala ini menjadi sebab terhinanya saudara kita. Paling bagus kita orang merasa tawadhu, merasa butuh dengan saudara kita. Bayangkan beliau berwasiat kepada para sahabatnya, abghuni ad-du'afa. Kepada orang miskin itu subhanallah. Wa hal tursakuna illa bi du'afaikum. Kamu itu tidak mendapatkan rezeki dari Allah kecuali karena sebab kamu membantu orang fakir miskin. Kita bantu orang fakir miskin itu bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita. Karena Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsi." Orang beramal saleh untuk dirinya. Dan ketika kita beramal saleh, maka orang yang kita perlakukan baik itu dia akan mendoakan kita dan akan menyebut kebaikan kita di hadapan orang lain walaupun toh kita tidak mendengar. Oh, fulan itu bagus. Karena manusia punya fitrah yang sehat. Selanjutnya, fa inna fi adhiyatil muslimina isman adi. Mengganggu orang muslim dosa yang besar. Kalau kita mengganggu orang kafir tidak boleh, kita diganggu orang kafir juga tidak mau. Jangan mengganggu saudara kita kaum muslim, terutama para ibu yang kurang agamanya, yang kurang akalnya. Jangan sampai perang dengan saudara. Jadi Allah Ta'ala memberikan kekuatan mental laki-laki yang lebih. Bayangkan jarang kita jumpai orang laki-laki tengkar dengan laki-laki tetangganya. Yang banyak adalah wanita. Makanya Allah mengatakan istausu, dia mengatakan istausu in nisa'i khairan. Selainlah kamu menasihati wanita itu dengan apa? Nasihat yang baik. Kenapa beliau menjadikan wanita itu khuliqat min dhila'in, diciptakan dari tulang rusuk kita belakang ini. Fa inna aqwajaha a'la, paling bengkoknya tulang kan atas ini berpun. In aqamta, kalau kamu menasihati wanita dengan keras patah. Wa in taraktaha iwajan. Kalau kamu biarkan ya menambah dia kecurakan mereka. Makanya perlu istausu bin nisa'i khairan. Nasihati istrimu, ibumu, anakmu, yaitu putrimu dengan nasihat yang baik. Dan itu kita saksikan sendiri di rumah. Kadang-kadang kita menjaga ini praktisnya. Cocok ini, tidak berselisih. Alhamdulillah bisa diam. Ini bukan nasihat saya, ini nasihatnya beliau. Perlu kita menasihati keluarga dengan hadis, dengan ayat supaya kita tidak keliru. Nanti kalau mereka menjadikan kamu kan salah, carikan ayat menunjukkan kesalahan saya akan terima. Itu cara kita untuk mendidik anak kita, putri kita, suami kita atau istri kita dengan nasihat. Ibarat mobil rusak sering dibawa ke bengkel menjadi baiknya. Nah, kita lanjutkan. Maka Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubin. Surat Al-Ahzab nomor 58. Walladzina, dan orang-orang, Al-Ahzab nomor 58. Yu'dzuna, yang menyakiti. Baik menyakiti dengan lisannya, ini sering terjadi pertengkaran tetangga, mulut. Maka apa kata beliau? Khud lisan, kuffa lisan, pegang lisan. Dan orang-orang yang menzalim atau menyakiti orang mukmin laki-laki, wal mukminati, dan menzalim atau menyakiti orang mukmin perempuan. Kenapa kita tidak boleh menyakiti? Karena kalau kita disakiti juga tidak mau. Jadi jangan sampai orang kuat itu lalu menzalimi orang, karena doanya dizalimi terkabulkan oleh Allah. Bayangkan Fir'aun hancur karena doanya Nabi Musa alaihissalam. Namrud hancur karena doanya. Demikian juga ayahnya Nabi Ibrahim dan yang lainnya hancur karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena orang terakhir doanya dikabulkan. Makanya dia kata kita tidak wadal madlum. Hati-hati kami dengan doanya orang tidak. Sekalipun itu kafir, walau karena kafir. Karena Allah Ta'ala tidak menzalimi orang kafir. Mereka itu disiksa karena pekerjaan mereka yang kufur. Dan itu menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lagi.
walladzina yu'dzunal mu'minin. Orang-orang yang mendolimi, yang menyakiti orang mukmin, baik menyakiti dengan hatinya atau matanya atau anggota badannya atau hartanya, wal mu'minati, dan juga mendolimi orang mukmin bi ghairi maktasabu, yang itu bukan karena dosa mereka. Orang baik didolimi, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sungguh dia akan memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Jadi kedoliman itu bahaya. Makanya Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalam. Allah yang berhak berbuat sesuatu, tapi Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya mengharamkan diriku berbuat zalim. Fala tadzalam, wahai hambaku, kamu jangan berbuat zalim. Karena berdalam membuat syai' ala ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Mestinya istrinya dikasih nafkah, tidak dikasih nafkah. Atau mestinya yaitu seorang suami mengambil istrinya, istrinya tidak mau, itu berbuat zalim. Makanya ini harus kita punya ilmu, masing-masing punya kebutuhan. Kalau kita merasa butuh pada istri kita, maka kita berarti seorang istri butuh pula kepada si suami. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia kuat dengan dirinya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dengan ayat ini, orang mukmin tidak boleh menjadi orang mukmin, apalagi orang mukmin menjadi orang kafir, tidak boleh. Dan karena itu kita karena tidak mau dizalimi, jangan menzalimi. Karena faqatif tamalul buhtana wa isman mubina, dia akan menanggung kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Dan menzalimi saudara kita ini beda dengan kita berbuat kemaksiatan di hadapan Allah. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau orang mukmin dizalimi, dia tidak mau mengikhlaskan, kita akan diambil kebaikan kita di akhirat nanti. Beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya, pernah memberitahu, mal muflisu, siapa orang yang bangkrut itu? Jawabnya para sahabat, al muflisu fina man la dirham wa la mata. Begini wahai. Orang-orang bangkrut yang miskin di kalangan kita ini adalah orang tidak punya harta. Ya, orang-orang miskin bukan itu. Al muflisu minna, ya. Maka orang bangkrut di dalam kita pada besok hari kiamat ini man sholat, wa zakah, wa shoma, walakin syatama hada, tetapi mulutnya suka mencaci. Ya. Wa akhadha mala hada, mengambil harta orang yang bukan haknya. Ya. Jadi syatama hada wa akhadha mala hada. Ini perlunya kita menjaga kehormatan diri kita. Karena kita akan berhadapan bukan dengan manusia, berhadapan dengan malaikat yang akan menanya kita, yang Allah merintah pada malaikat untuk menanya kita. Dan ini kesempatan untuk kita istighfar, meminta maaf kepada orang yang kita zalim. Dan orang yang diminta maaf maka hendaknya memaafkannya, karena Allah telah maafkan dosa. Wa yafu an katsir, Allah maafkan dosa yang banyak. Oleh karena itu hendaknya seorang suami ketika menzalimi istrinya minta maaf. Dan hendaknya seorang istri yang kita dimintai maaf oleh suami hendaknya memaafkan. Wa yafu an katsir, Allah maafkan dosa kita yang banyak. Nah, selanjutnya fal ghalibu wal ghalibu umumnya ini anna man tasallata ala akhihi, bahwa orang-orang selalu merugikan saudaranya biadiyatin, dengan yaitu menyakiti hatinya, menyakiti pula hartanya, fa innallaha yantaqimu minhu, Allah akan menghukum orang berbuat zalim ini di dunia, di dunianya, qabla al-akhirati, sebelum di akhiratnya. Nah ini bahaya orang menzalimi orang. Kalau kita tidak menzalimi, jangan coba menzalimi orang. Bahkan kita tidak boleh menzalimi anak kecil, karena Allah telah mengharamkan kita berbuat zalim. Bahkan Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada hambanya. Ya, ini perlunya kita menjadi orang yang baik dengan sebab ilmu. Maka tuntut kita ilmu, dengan ilmu itu kita akan tahu yang benar. Dengan menuntut ilmu kita tahu yang zalim, yang
maksiat kita jauhkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, la tabaghad, jangan kamu saling marah. Marah menurut asal haram, tetapi beliau suatu saat marah. Nah, kapan marah itu hukumnya haram, kapan marah itu hukumnya mubah? Nah, saya bisa jawab. Dia mengatakan iya kumbal ghadab. Kamu jangan marah, tapi belum pernah marah sampai merah matanya. Nah, marah yang diharamkan adalah marah yang sifatnya yaitu mendapatkan izin dari Allah. Kita marah kepada anak kita, waktunya sholat tidak mau marah. Sholat ini kewajiban dari Allah untuk kamu. Orang tua punya kewajiban untuk membangun merintah kamu. Bukankah dia mengatakan muru auladakum bis-salati 'inda sab'i sinin. Perintahkan anak-anak akan sholat ketika umur 7 tahun. Belum masalah balik. Demikian juga kita wajib menasihati putri kita, membangun istri kita pula. Dan orang itu kalau sama-sama kuat antara laki dan perempuan biasanya membangun laki-laki itu. Tapi kalau istrinya kuat imannya, biasanya dia membanguni suaminya. Jadi yang banyak kita jumpai justru seorang laki-laki ini membangun istrinya, dan itu adalah suatu hal yang bagus. Karena beliau juga membangun istrinya, membangun putrinya, bahkan membangun menantunya yang sudah bisa dari rumah. Malah dipanggilnya kata ya Abatullah, bangunlah wahai orang tidur di atas pasir. Dibangun ya Fatimah, alaikum anfusakum, kamu wajib menjaga kehormatan diri. Itu wasiat beliau terhadap keluarganya. Ya. Wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabatmu yang terdekat. Dan ini umum, bukan hanya untuk beliau, tetapi juga untuk umat. Jangan dibiarkan anak kita pelihara. Perintahkan bangun suruh sholat, bangun suruh baca Al-Quran, bangun supaya dikit. Karena kita membangun, dia ikut, kita mendapatkan pahala berganda. Dia tidak mau ikut, kita tidak berdosa karena kita sudah memerintahkan yang lain. Pertama, la taqaghadu, jangan saling marah. Tetapi kalau marah itu, yaitu ada manfaatnya, boleh. Kita marah terhadap anak kita. Kamu itu sudah sehat, ya orang tuamu sudah bangun dirimu. Sholat itu bukan kewajiban orang tuamu, kewajiban dirimu. Boleh kita marah. Bukankah pernah Rasulullah SAW marah kepada Umar bin Khattab? Nah, saya tahu. Dia marah kepada Umar bin Khattab, merah mata beliau. Nah, saya tahu sejarahnya. Marah kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab membacakan kitab Taurat. Dan dia dalam keadaan sedang duduk. Ketika Umar bin Khattab mengetahui merah matanya Rasulullah SAW, dia berhenti. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridha Allah Ta'ala sebagai Rabbku, dan aku ridha agama sebagai agamaku. Lalu beliau yaitu hilang muka merahnya menjadi nah, maka beliau menasihati agama yang diakui Allah Ta'ala, inna dina indallahi Islam. Dan memang betul, Islam tidak pernah berubah dari mulai Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Al-Quran dihafal oleh kaum muslimin, hadis pun dihafal oleh orang ahli hadis. Tetapi tidak ada kitab yang dahulu Taurat yang sampai sekarang utuh, tidak ada. Dan ini fadilah dari Allah Ta'ala untuk kita kaum muslimin. Kita punya pegangan yang pokok. Oleh karena itu, untuk memperbaiki diri kita, baca Al-Quran, ya, pahami maknanya, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan ketika kita sudah menasihati orang, sampaikan ketika berkhutbah, sampaikan kepada diri kita sendiri atau kepada istri kita atau anak kita. Karena iman nasihat. Selanjutnya, wala tadabaru, dan jangan kamu saling mendiamkan, tidak menyapa. Orang Islam ketika ada masalah boleh mendiamkan, tapi selama 3 hari. Setelah itu harus menyapa. Wala tadabar. Dan orang tidak mau menyapa karena ada sebab. Nah,
makanya kita ketika mendiamkan istri kita 3 hari boleh, lebih daripada itu tidak boleh. Dan satu saat kalau diam berarti dia merasa ada kesalahan. Kalau seorang istri sudah mau datang ke kamar kita berarti dia telah bertobat. Kadang-kadang mereka malu mengatakan saya maaf, kadang-kadang maaf. Jadi kita jumpai maaf nggak mau dia, karena kurang akalnya. Dan mereka merasa, tapi kalau dia tahu bahwa dia salah, ketika datang ke tempat itu kita berarti dia sudah minta maaf. Dan kita tidak boleh mempermasalahkan lagi. Ini ke dalam kekeluargaan, karena Allah menjadikan sesuatu yang lebih dan ada menjadikan sesuatu yang kurang. Yang lebih bagaimana bisa berbuat baik pada yang kurang. Yang kurang bagaimana bisa mengambil kebaikan dari yang lebih. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki harus mengurus, jadi pemimpin untuk mengurus wanita. Makanya kita wanita yang kurang agama dengan kali ini harus berterima kasih pada seorang suami. Karena bagaimana kekurangan itu suami bersabar. Dan tidak terjadi kesabaran yang banyak kecuali dengan orang laki-laki. Hanya terjadi pertengkaran jabatan juga sampai cerai itu karena sebab dua-duanya tidak mengerti. Kalau seorang yang punya ilmu dia tahu watak wanita demikian akan memahami. Nah, faedahnya kita menuntut ilmu karena perceraian ini terjadi banyak dari orang awam. Karena dia tidak mengerti keadaan wanita itu sendiri. Mereka merasa menganggap yaitu dia paling benar sendiri. Dan itu kita jumpa di mana tempat perceraian itu di tempat-tempat yang banyak sekali. Di antaranya wanita menuntut cerai karena kezaliman dari seorang suami atau sebaliknya. Naudzubillah. Padahal cerai itu adalah abghadul halal ila at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu adalah cerai. Karena itu berakibat untuk anak kita. Dia mestinya seorang anak sayang kepada bapak ibunya, sehingga ketika cerai terjadi yaitu kehilangan dia rasa sayang dari ibu, kehilangan pula rasa sayang dari ayahnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ketika kita dilarang saling memarahi, dilarang kita saling tidak menyapa, maka beliau mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Karena Allah Ta'ala disebut orang mukmin ini innamal mu'minuna ikhwah. Karena mukmin bersaudara, bahkan mengalahkan persaudaraan nasab. Karena persaudaraan Islam tidak boleh cerai. Kita wajib menjalin kebaikan sama saudara kita. Tapi kalau dalam pernikahan mungkin jadi cerai. Ya, tapi dalam Islam tidak boleh kita cerai dengan saudara kita kaum muslim. Kalau kita merasa salah maka kita hendaknya minta nasihat. Kalau kita merasa benar maka hendaknya kita bersabar ketika menjumpai saudara kita yang mukhalafah, yang menyimpang. Itulah wajibnya nasihat. Istausu bila nasihat khairan, nasihat yang baik. Nah, kita lanjutkan. Lalu kita mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang muslim. Namanya saudara tidak mungkin akan bertengkar. Namanya saudara akan menjalin kecintaan keduanya. Bayangkan kalau kita pergi, ya, ditinggal oleh bapak ibu kita. Kita bersaudara berdua. Ketika ada orang yang lain, maka kita akan membela saudara kita, otomatis. Karena kita senang dengan saudara kita, karena itu senang sesuatu bapak seibu. Bahkan orang tua sering menasihati anaknya. Orang tua sering menasihatkan hendaknya kamu berbuat baik kepada saudaramu, sebagaimana orang tua berbuat baik pula kepada dirinya dan juga kepada suaminya atau si istrinya. Ini wasiat yang kita pahami. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim adalah saudara, bukan orang muslim musuhnya orang muslim, tidak. Kalau kita menjumpai orang yang menyimpang mengamalkan bid'ah yang kita wajib menasihati. Kalau kita dicaci oleh mereka, kita harus bersabar. Karena orang yang punya ilmu itu serampangan dia hidupnya. Tapi orang punya ilmu dia tahu kita tidak boleh mencaci. Bahkan bagaimana kita bisa fa'at bi sayyi'atal hasanah. Tutup kejahatan itu dengan kebaikan. Wala yahduluhu, dan jangan menghinanya. Jangan meremehkan, tidak boleh. Ya.
Karena Allah Ta'ala memuliakan hambanya ini dengan iman. Wala yahqiru, dan juga jangan menghina. Nah, ini pekerjaannya lisan. Bahkan juga pekerjaannya tangan pula. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah orang dikatakan jelek ayyahqira akhahul muslima, jika dia menghina saudaranya muslim. Jika menghina saudara muslim, bagaimana seorang suami menghina istrinya? Tidak boleh. Dan tidak boleh seorang istri menghina suaminya. Karena kalau kita dihina tidak mau, jangan menghina orang. Dan ini yang sering kita dilupakan oleh syaitan. Maunya menang sendiri, tidak boleh. Kalau kita tidak mau dicaci, jangan mencaci. Kalau kita tidak mau dipukul, jangan memukul orang. Kecuali kalau memukul itu hanya Allah. Seperti orang yang berbuat jahat kemudian dihukum karena Allah yang menghukum, bukan kita yang menghukum. Ya. Seorang lagi, bihasbi mri'in minasyarri, cukup orang dikatakan buruk, jelek, ayyakira akhahul muslim, jika dia menghina saudaranya muslim. Sekarang banyak sekali orang punya ilmu, para pemuda punya ilmu, mencaci fulan. Itu orang dikuasai oleh syaitan. Punya ilmu dia. Fulan belajarnya dia. Kenapa tidak dinasihati, didatangi dengan baik? Ya. Karena kita kalau datang dengan baik dinasihati, insya Allah menerima. Dan mereka menjauh dan juga menghina. Bahkan kadang-kadang juga mempengaruhi dari luar Jawa. Kamu jangan kumpul Ustaz mulut. Kami tidak mengerti, itu Ustaz saya. Terbalik dia. Kamu kan belajar dengan si fulan sana. Kenapa kamu caci? Salah saja. Oleh karena itu tambah bagus. Manusia itu mesti salah, tidak ada benar. Kecuali Rasulullah SAW, karena itu dijamin. Ya, maksum dijaga oleh Allah. Setiap manusia punya kesalahan. Bahkan juga sahabat juga punya kesalahan, tapi karena punya ilmu memahami kesalahan. Ya, ta'riful nafsahu, menyadari kesalahan dirinya sehingga dia kembali pada benar. Nah, ini cara kita untuk menjalin hubungan orang muslim dan orang muslim itu saudara kita. Bahkan mengalahkan saudara senasab. Karena saudara senasab bisa juga berbeda agama, berbeda prinsip. Tapi orang muslim adalah bersatu, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'du ala ba'din. Orang muslim dan orang muslim, laki-laki perempuan itu satu sama lain sangat kuat menguatkan. Inilah kenikmatan kalau kita belajar ilmu dan kita praktikkan ilmu ini. Maka tidak mungkin seorang suami akan cerai dengan istrinya ketika sama-sama menyadari kekurangannya. Dan tidak mungkin kecuali kalau memang orang itu melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan dirinya harus bisa. Nah, oleh itu kita perlu seorang suami harus menjaga istri kita. Dan juga seorang istri hendaknya menasihati suami kita. Dengan nasihat menjadi baiknya seseorang. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dalam kitab Al-Adab. Kullu musliman, setiap orang muslim, laki-laki atau perempuan, 'alal muslimi, kepada orang muslim yang lain, haramun damuhu, diharamkan kita mengganggu darahnya. Mengganggu kehormatannya tidak boleh, itu saudara kita. Bayangkan kalau kita punya saudara diganggu oleh orang lain tidak terima kita, itu saudara saya. Apalagi saudara saya Islam. Ya. Jadi inilah kullu muslimin 'alal muslimi haramun damuhu. Setiap orang muslim diharamkan mengganggu kehormatan saudara. Wa malihi, dan diharamkan mengganggu hartanya. Maknanya kalau kita diutangi bayar. Kalau kita sekiranya berhutang dan bisa mampu membayar, kita bersabar. Ya. Kalau berjanji kita harus memenuhi janji kita. Tidak boleh kita khianat, karena kalau kita dikhianati tidak mau. Tidak boleh kita mengurangi timbang, kalau kita membeli dikurangi timbang tidak mau. Sama prinsipnya manusia. Kalau ini kita betul-betul menyadari kesalahan kita dan menyadari kebaikan orang lain, kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang muslim yang memuliakan orang muslim. Wa malihi, dan juga haram diganggu hartanya. Tidak boleh kita curi.
tidak boleh kita pinjam dan tidak kita kembalikan, tidak boleh pula kita merugikan mereka. Wa irdihi, dan juga haram pula kita membahas kehormatan dia. Yang bagus kita menutupi aibnya. Man satara musliman satara Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah. Siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dia di dunia maupun di akhiratnya. Ini semuanya kaum muslimin adalah dalil yang itu bukan dari perasaan kita, tapi dari wahyu dari ayat Allah Ta'ala dan juga dari hadis Rasulullah SAW. Baiknya orang yang punya ilmu yang diboyong bukan akilnya, bukan pikirannya, bukan logikanya, tetapi yang diboyong adalah ayat Allah. Karena kesamaan orang Muslim wajib beriman kepada ayatnya. Orang Muslim wajib beriman kepada Rasul. Antuk minatillah wa malaikati wa kutubihi wa rusul. Selanjutnya, wa huququl muslimin, hak orang muslim alal muslimi katsiratun, banyak sekali. Haknya kewajiban orang muslim terhadap orang muslim banyak sekali. Terutama kewajiban orang muslim yang ada hubungan dengan kerabat, ada hubungan dengan tetangga, ada hubungan dengan kawan akrab. Dan kebaikan Islam ini tidak bisa diambil oleh orang kafir. Karena Islam ini berdasarkan dalil, berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Orang kafir berdasarkan perasaan. Makanya walaupun mereka kaya tidak semisal tenangnya orang mukmin, dan Allah menjadi orang mukmin lebih banyak daripada orang kafir. Kalau kita lihat di dunia ini banyak orang masuk Islam daripada orang kafir. Bahkan negara Barat ketika terbuka internet banyak pula mereka ketika kerja di Saudi. Orang kafir dipekerjakan untuk ternyata mereka melihat orang-orang yang sedang tawaf, orang-orang sedang berzikir, terpaku hatinya banyak masuk Islam, sehingga dia yaitu diislamkan oleh para waliul amri yang berada di kota Mekah. Inilah faedahnya kita bagaimana menjadi suri tauladan yang baik kepada orang yang bukan muslim. Ya. Jangan sampai kita menjadi contoh yang jelek. Menjual mengurangi timbangan jangan. Yaitu menakar mengurangi takaran tidak boleh. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yuksir. Celaka orang-orang timbangan. Ketika dia membeli minta tambahan, ketika menjual mengurangi timbangan. Itu kedalaman mereka. Apakah kita mau kalau kita itu membeli dikurangi timbangan? Tidak. Jangan mengurangi timbangan orang lain. Kalau kita melebihkan dan itu kebaikan kita boleh. Ini harganya sekian Mbak, tapi ini bonus untuk Bapak beli. Karena itu kerelaan dalam hati. Walakin yumkinu ayyakuna al-makna al-jami'ah, dan memungkinkan makna hakul muslimah dan muslimah katsiratan ini memungkinkan maknanya adalah bergabungnya hadis ini dengan sabdanya Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim, bukan kalau mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Surat apa itu? Al-Hujurat. Itu maksudnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu saudara. Dan kadang-kadang mengalahkan saudaranya senasab. Karena kebaikan, karena ada kecocokan dalam hatinya, keimanannya dengan iman saudaranya. Dan ada kecocokan tawadhu'nya dengan tawadhu' dirinya. Oleh karena itu kadang-kadang orang lebih mendahulukan berbuat baik kepada orang berbuat baik daripada mendahulukan berbuat baik kepada kerabat. Karena ada sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang sifatnya yaitu orang beriman. Nah ini tidak itu jelas. Mengapa sudah dikasih? Nah, itu dia tidak punya duit. Dia lihat itu keluarkan seperti itu. Dia sholat 5 waktu, mendidik anaknya. Dia tidak punya suami. Kita membantunya. Selesai. Kenapa? Yang saya tidak. Kamu kan sudah ditanggung oleh orang tuamu. Dan kamu juga bisa mencari rezeki sendiri. Apakah Anda atau kamu bisa membantu sekolah? Makanya beliau mengatakan abghuni ad-du'afa. Subhanallah. Bahwa kepada orang miskin. Hal turzaquna wa tunsaruna illa bi-du'afaikum. Kamu itu tidak akan dibantu oleh Allah Ta'ala, tidak akan ditolong melainkan sebab kamu
menyumbang orang-orang yang lemah. Makanya kita diwajibkan untuk berinfak, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang itu wajib untuk setiap kaum muslimin. Diwajibkan untuk bersedekah, dianjurkan kita untuk beri hadiah, dianjurkan untuk kita memberi nafkah, menanggung anak yatim, ya, menanggung para murid yang sifatnya dia sekolah, tahu ayahnya tidak mampu, kita tanggung. Karena apa? Kita membantu saudara kita, Allah membantu kita. Banyak di pondok Ustaz, saya tidak mampu, ini anak saya juga 3 Ustaz, 1 bulan masuknya 9 juta. Apalah, mohon Allah Ta'ala kita cari mencari untuk saudara kita pahalanya besar. Ini terutama untuk orang-orang yang memiliki kelebihannya dan sifatnya tidak punya keturunan. Bagaimana kita membantu talibul ilmu, penuntut ilmu. Karena apabila kita bantu dia menuntut ilmu, beramal soleh, maka dengan sebab orang lain membantu dirinya, maka orang yang lain membantu akan mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Menunjukkan saja sudah dapat pahala. Bagaimana menyumbang? Makanya para anbiya banyak membantu mengkafil anak yatim. Apa kata beliau? Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang membantu anak yatim akan berada di surga dengan saya. Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Saya dengan anak-anak yang membantu anak yatim seperti ini akan masuk dalam surga. Itu kebaikan orang yang berinfak. Tapi infak ini harus dari hasil yang halal. Tidak boleh dari hasil yang haram. Karena haram tetap muncul haram. Makanya beliau mengatakan, ada orang mengatakan mali. Itu harta saya. Lama min malin illa ma akalta fa'afna. Sebetulnya kami tidak punya harta kecuali yang kamu makan yang habis. Sudah habis. Wa ma la bisa fa'ablah. Dan baju yang kamu beli yang sudah urusan sudah rusak itu milikmu. Wa ma tasaddaqa fa'amdal. Yang nomor 3. Dan harta yang kamu sedekahkan itu yang sudah lewat itu milikmu. Jadi hakikatnya harta itu yang kita amalkan, yang kita buat untuk ibadah, yang kita sedekahkan itu harta kita. Begitu Rasulullah SAW beritahu kepada kita. Makanya para sahabat banyak paling miskin. Bahkan saya mempunyai baju 2 itu bisa dihitung paling banyak 1. Karena pasti ada orang miskin dibantu. Ada orang kemudian dibantu, itu baiknya kalau muslim. Al-muslimu lil-muslimin kal-bunyani yashuddu ba'dahu. Orang muslim tidak ada orang muslim yang lain seperti bangunan saling kuat menguatkan. Inilah ajaran dari beliau, dan itu tidak merugikan kita. Kita membuat sejuknya hati. Bayangkan kalau orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala berbuat baik, maka dia merasa rugi kalau dia tidak berbuat baik. Selanjutnya, fa'innahu mata qama bimuqtada hadhil ikhwah. Kapan saja orang itu melaksanakan yaitu kebaikan untuk saudaranya, ijtihada, nanti orang yang akan bersungguh-sungguh ayyataharra, memilih lahu al-khairu kullahu, memilih yang baik untuk dirinya semuanya. Wa ayyatajannaba kullama yadurruhu, dan dia akan menjauhi semua hal yang memadorkan dirinya. Ini hak yang nomor berapa tadi? Yang nomor 9 ya. Kemudian sekarang hak yang nomor 10. Kita lanjutkan. Nah, siapa yang membaca ini? Atau ada pertanyaan belum boleh? Jadi kita lanjutkan. Atau saya tanya? Baik, karena waktu sudah kita mau sholat isya dan menyebutkan sekian, maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kapan waktu kita akan melanjutkan kitab yang lainnya, dan kita semoga dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam berdakwah dan kita beramal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta
atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.